وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita, dan kita sekarang akan melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Jannah wan Nar, yaitu tentang surga dan neraka, yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari dapat mendatangkan faedah dan manfaat untuk kita seluruhnya. Ya, khususnya ya kita timbul rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir kita akan dahsyatnya, akan hebatnya, ya akan kerasnya siksaan Allah Jalla wa'ala di dalam neraka, aliyadzubillah. Ya, karena sebagai seorang muslim kita wajib mengimani, meyakini bahwa neraka itu ada, dan kita juga wajib mengimani bahwasanya neraka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya, dan juga untuk orang-orang yang bergelimang dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan ini wajib kita imani, wajib kita iktikadkan. Oleh karena itu, kalau kita ingin terhindar dari nerakanya Allah, wajib bagi kita untuk menjauhi semuanya itu. Kita menjauhi kekufuran, kita menjauhi kemusyrikan, kita menjauhi kemunafikan, kita menjauhi aneka ragam kemaksiatan dan semua perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga dengan itu kita bisa terhindar. Dan kita juga dianjurkan untuk senantiasa memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dan dipelihara dari azab neraka. Dan kita juga memohon agar Allah kelak memasukkan kita, keluarga kita, kerabat kita, ya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Baik, sekarang kita lanjut pelajaran selanjutnya di dalam, yaitu kitab Al-Jannah wan Nar, tentang surga dan neraka. Sekarang al-matlab al-ashir, al-matlabul ashir, yaitu keterangan atau penjelasan yang ke-10 yang masih berkenaan dengan yaitu jenis ya atau aneka dari siksa atau azab Allah di dalam neraka. Quyudu ahlin nari wa aglaluhum wa salasiluhum wa matariquhum, yaitu tentang quyud, tali, ikatan, ya ahli nar, ya penghuni neraka. Jadi penghuni neraka nanti akan diikat, ya mereka akan diikat dengan tali temali, wa aglaluhum, dan juga belenggu-belenggu mereka, wa salasiluhum, dan rantai-rantai mereka, wa matorikuhum, dan martil-martil atau palu-palu mereka. Jadi artinya para penghuni neraka nanti mereka akan mendapatkan tali yang untuk mengikat mereka. Mereka juga dikasih belenggu sehingga mereka diikat dengan belenggu, dengan rantai,
dan bahkan mereka nanti aliyadzubillah dipukul ya dengan palu-palu atau martil-martil. Ya, atau mereka juga nanti dicambuk ya dengan cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Ya, itu judulnya. A'adallahu li ahlin nari finnar salasila wa aglalan wa kuyudan wa matariq. Jadi Allah telah menyediakan Allah telah menyediakan li ahli untuk penghuni, untuk penduduk annar neraka, finnar di dalam neraka. Jadi Allah telah menyediakan di dalam neraka bagi penghuni neraka apa? Yaitu salasil, rantai-rantai. Ya, untuk menyiksa mereka. Juga aglalan, disediakan juga belenggu-belenggu, disediakan juga kuyudan, tali temali, wa matorik, dan juga martil-martil atau palu-palu. Itu yang Allah sediakan untuk mereka, ya, untuk menyiksa mereka, untuk mengazab mereka, ya, akibat perbuatan mereka. Ini sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan surat ke-76, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Inna sesungguhnya a'tadna kami telah menyediakan lil kafirin bagi orang-orang kafir. Apa itu salasil? Silsilah, rantai-rantai. Dan kami juga menyediakan aglalan, belenggu-belenggu, wasairan, dan api neraka yang menyala-nyala. Itulah yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir di dalam neraka. Allah telah menyediakan ya alat-alat untuk menyiksa mereka. Apakah itu rantai, apakah itu belenggu, ataupun api yang menyala-nyala, aliyadzubillah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memelihara, menjaga kita dari semua jenis siksaan tersebut. Ya, ini jelas ya, kita pahami bahwa itulah yang Allah sediakan buat mereka, yaitu buat orang-orang yang ya kafir, buat mereka-mereka yang melakukan kemusyrikan, ya, buat atau untuk orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, ya, akibat dari perbuatan mereka. Ya, dan alat-alat untuk menyiksa mereka ya banyak sekali. Di antaranya dalam bab ini atau dalam penjelasan ini yaitu adalah rantai, belenggu, dan api yang menyala-nyala. Begitu juga di dalam ayat yang lain, ya, Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha gussati wa azaban alima. Inna sesungguhnya ladaina di sisi kami, di sisi Allah maksudnya, ada ankalan, ada tali temali, ada rantai-rantai, ya, wa jahiman, dan neraka jahim, ya, dan neraka yang menyala-nyala. Jadi di sisi Allah, ya, Allah telah sediakan untuk mereka tali temali ataupun rantai-rantai, ya, dan juga jahiman, yaitu neraka yang menyala-nyala, wa ta'aman, dan juga makanan, ya, wa ta'aman, dan makanan dha gusotin, yang memiliki gusoh, yang memiliki sesuatu yang menyumbat tenggorokan, ya. Jadi Allah sediakan juga untuk mereka yaitu makanan di mana makanan itu kalau dimakan oleh para penghuninya akan menyumbat kerongkongan, ya, akan menyumbat tenggorokan sehingga mereka merasakan yaitu sakit, ya. Bagaimana kita aja kalau ada makanan nyumbat di tenggorokan kita akan megap-megap. Dan bahkan berapa banyak di antara manusia ketika ada makanan menyumbat dia di tenggorokannya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa dan bahkan sampai meregang nyawa. Ya, bagaimana juga kalau kita makan misalnya ikan lalu kemudian durinya itu menancap, dia itu di tenggorokan kita, betapa sakitnya. Dan di yaumil qiyamah di dalam neraka, bukan nggak sengaja, memang Allah menyengaja, Allah menyediakan untuk mereka jenis makanan seperti itu. Ya, karena kata Allah, inna ladaina, sesungguhnya di sisi kami, yaitu ada balasan untuk para pelaku, ya, untuk orang yang memang berhak mendapatkan yaitu hukuman.
Ya, apakah itu berupa ankalan, tali temali atau rantai-rantai, dan juga disediakan untuk mereka yaitu jahiman, api neraka yang menyala-nyala, dan juga Allah telah sediakan untuk mereka yaitu makanan yang dapat menyumbat kerongkongan, kemudian wa azaban alima, dan Allah juga telah menyediakan untuk mereka azab yang sangat pedih, aliyadzubillah. Nah itulah ya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan, ya tidak ada rasa nyaman di dalam neraka, karena semuanya yaitu penuh dengan penderitaan, karena semuanya penuh dengan siksaan dan azab. Ya alangkah ya menyengsarakan, ya alangkah menyedihkan ya orang-orang yang tinggal di dalam neraka. Ya, karena mereka diikat, mereka dibelenggu, mereka dirantai, nanti mereka dipukul dengan martil, nanti mereka dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari besi. Mereka juga diberikan makan, yaitu makanan, yaitu berupa kalau makan dia akan menyumbat di tenggorokan. Dan juga makanan-makanan mereka nanti adalah buah zakum misalnya. Mereka juga nanti diberikan minum, tapi air yang sangat panas. Diberikan minum kepada mereka lelehan perak, diberikan minuman kepada mereka darah bercampur nanah, dan banyak lagi yang lain. Ia semua Allah sediakan buat para penghuni neraka karena akibat kekufuran dan perbuatan maksiat mereka, aliyadzubillah. Nah itulah yang Allah sediakan. Ya, jadi ini merupakan satu jenis dari jenis siksaan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Makanya kita mohon kepada Allah agar Allah jauhkan berbagai macam jenis siksaan tersebut, sambil kita sekarang menjauhi amalan-amalan, menjauhi keyakinan-keyakinan yang dapat menjerumuskan kita, yang dapat menjatuhkan kita ke dalam neraka. Wal aglal, sedangkan aglal, belenggu-belenggu, tudau akan diletakkan fil a'naq, di leher-leher. Nah, jadi di mana letaknya belenggu-belenggu yang Allah sediakan untuk para penghuni neraka? Nanti diletakkan di leher mereka, diikat ya belenggu itu sampai mereka tidak dapat bergerak lagi, sehingga mereka tidak mampu melepaskan diri dari siksaan Allah. Nah, sebagaimana di dalam ayat Quran, yaitu dalam Quran surat Saba, surat ke-34, Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnal aglala fi a'naqil ladzina kafaru hal yuzzauna illa ma kanu ya'malun. Wa ja'alna, dan kami jadikan, wa ja'alna, dan kami telah menjadikan al-aglal, belenggu-belenggu, fi, pada a'naqi, pada leher-leher, alladzina kafaru, pada leher orang-orang kafir. Jadi orang kafir nanti ya diletakkan belenggu pada lehernya, lalu mengikat seluruh tubuh mereka sehingga mereka tidak mampu berkutik, mereka tidak mampu bergerak, sehingga mereka juga tidak akan dapat melepaskan diri, supaya mereka mengerti, supaya mereka paham ya bahwa mereka tidak memiliki daya dan upaya pada saat itu. Nah itu ya. Sekarang mereka boleh merasa hebat, mereka merasa dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, mereka berbuat semena-mena. Ya, mereka ingkar kepada Allah, berani melawan Allah, berani melawan ketetapan-ketetapan Allah. Mereka boleh sekarang berbuat zalim kepada orang, ya, dengan melukai, merampas harta orang, merusak kemuliaan orang, bahkan membunuh orang. Boleh mereka begitu, karena mereka merasa hebat, mereka merasa berkuasa. Ya, mereka mampu bergerak sana kemari, ya, bisa menzolimi orang semaunya. Tapi nanti di yaumil kiamah, ya, mereka saat itu merasakan bahwa mereka tidak memiliki daya, mereka tidak memiliki upaya, mereka tidak punya kekuatan, dan mereka tidak lagi memiliki kekuasaan karena mereka diikat ya dengan belenggu-belenggu, nanti lagi dirantai, ya, kemudian mereka diikat dengan tali-tali yang ada di dalam neraka. Ya, itulah menunjukkan bahwa mereka nanti sangat lemah, dan semua orang lemah di sisi Allah. Ya, dan untuk menunjukkan kelemahan mereka, nanti di yaumil qiyamah mereka akan diikat. Nah, kemudian hal yuzzauna, tidaklah mereka dibalas illa, melainkan makanu ya'malun, melainkan sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan.
sesuai dengan apa yang mereka telah amalkan. Nah itu, jadi mereka itu diikat dengan belenggu leher mereka sampai sekujur tubuh mereka. Ya karena perbuatan mereka, karena mereka kufur. Ya karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, ingkar kepada hadis-hadis Nabi, ingkar kepada ketetapan-ketetapan Allah, ingkar kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka berani mengingkarinya, mereka berani mengolok-olok agama Allah. Ya, mereka berani menentang ketetapan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka berani menentang ajaran Islam. Ya, mereka koar-koar ya menantang yaitu ajaran Islam. Ya, nah karena akibat perbuatan mereka itulah mereka nanti akan diberikan balasan keburukan, yaitu nanti mereka akan diikat yaitu dengan belenggu-belenggu, aliyatubillah. Ya, maka jangan kita sok berkuasa, jangan kita sok merasa kuat, jangan kita sok merasa hebat, karena nanti akan hilang semua kekuatan kita, akan hilang semua kekuasaan kita. Nanti kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Bahkan di dunia pun kita bisa lihat orang-orang yang merasa dikjaya, orang-orang yang merasa kuasa, ada waktunya mereka lemah. Ya, ketika mereka sudah mulai menua, atau ketika mereka tertimpa penyakit, ya, atau sudah hilang kekuasaan mereka karena memang masa jabatan sudah berakhir, nah disitulah mereka merasa lemah. Nah itu di dunia saja orang, ya terkadang ya kita jumpai mereka tidak merasa punya kekuatan lagi, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Ya, jadi janganlah kita merasa dengan memiliki jabatan tinggi, kita merasa karena kita fisik kuat, kita punya anak buah yang banyak sehingga kita merasa berkuasa, atau kita punya harta yang melimpah, yang dengan itu kita merasa juga jadi orang yang berkuasa. Ya, ingat, itu ada saat-saat nanti di mana kita tidak punya kekuasaan lagi. Ya, bahkan nanti di hari kiamat kita sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Anak-anak buah kita nanti menjauh menghindar dari kita. Harta-harta yang kita miliki nanti tidak ada apa-apanya, hilang semua harta benda kita. Fisik kita yang gagah, yang kuat, karena memang kita jago bela diri misalnya, karena memang kita ditempa dengan kekuatan fisik misalnya. Tapi nanti tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan lagi nanti di hari kiamat. Kita tidak bisa melawan malaikat yang mengikat kita nanti, yang membelenggu kita, tidak ada. Tidak ada yang mampu ya untuk melawan, untuk memberontak, ya untuk lari, menghindar, kabur ya dari siksaan Allah, tidak ada. Ya, ingat, jadi Allah mengatakan innama ya hal yuzzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka itu tidaklah dibalas, mereka tidaklah diganjar, mereka itu tidaklah diberikan balasan kecuali ya apa sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Jadi ya Allah membalas orang sesuai dengan amalan. Ya nggak mungkin orang-orang yang beriman misalnya, orang-orang yang rajin beramal soleh dibalas dengan keburukan, nggak ada. Atau kebalikannya, orang-orang yang kufur, orang-orang yang banyak maksiat, nggak mungkin diberikan balasan kebaikan. Ya kan kata Nabi di dalam sebuah hadis, ya dikatakan, ya di dalam riwayat ya hadis yang sering dibacakan, al jaza min jinsil amal. Jadi yang namanya ganjaran, balasan itu sesuai dari jenis amalnya. Jadi kalau kita melakukan jenis amalan yang baik, yang soleh, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan amalan dari jenis keburukan, kita selalu ingkar, kita selalu kufur, kita suka menduakan Allah dengan perbuatan syirik, kita banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya maka balasannya juga adalah keburukan. Ya tidak akan terbalik, baik dibalas dengan keburukan, iya, buruk dibalas dengan kebaikan, nggak akan mungkin. Ya, nah itu. Jadi kalau kita ingin dibalas dengan kebaikan, dari sekaranglah berbuat baik. Tanamkan keimanan, perbaiki akidah kita, perbaiki tauhid kita. Ya, kerjakanlah amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu kalau kita ingin mendapatkan balasan kebaikan. Kemudian dalam ayat yang lain,
Yaitu dalam Al-Quran surat Ghafir, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ingatlah ketika belenggu-belenggu dan rantai-rantai itu berada pada leher-leher mereka, mereka yushabun, mereka nanti akan diseret. Jadi ketika mereka diikat dengan belenggu-belenggu, ketika mereka diikat dengan rantai-rantai, lalu mereka nanti akan diseret. Yaitu diseret atas wajah-wajah mereka. Jadi kakinya itu dirantai, kemudian ditarik, maka wajah mereka itu menyentuh bagian bawah, lalu kemudian mereka diseret. Ya, orang-orang kafir ini, orang-orang yang mendapatkan balasan neraka ini nanti akan diseret di dalam neraka, aliyadzubillah. Itulah balasannya. Dihinakan oleh Allah. Ya. Karena mereka di sini suka menghina ajaran Allah, mereka suka menghina Rasulullah, mereka suka menghina yaitu ajaran Islam. Ya, mereka merendahkan, mengolok-olok ya ketetapan-ketetapan Allah Jalla wa Ala dan juga Rasulullah SAW, maka nanti mereka akan juga dihinakan di dalam neraka dengan diikat dan dirantai leher-leher mereka sampai kepada tubuh mereka, lalu kemudian ditarik ya rantai itu, dan kemudian mereka aliyadzubillah diseret di atas wajah-wajah mereka. Terus wal ankal, dan makna al ankal tadi ya yang berada dalam Quran surat Al-Muzammil ya, maknanya adalah al quyut. Jadi ankal ini persamaan katanya, sinonimnya adalah quyut, yaitu tali ya atau rantai. Sumiat dinamakan ankalan, dinamakan ankal al quyut ini li'anallah, karena Allah yu'azibuhum, karena Allah mengazab mereka, karena Allah menyiksa mereka, wa yankilu bihim biha, dan Allah mengikat ya, Allah mengikat mereka dengan tali-tali tersebut. Ya, sebagaimana dalam Quran tadi surat Al-Muzammil, inna ladaina ankalan, sesungguhnya pada sisi kami ada tali-tali, ada rantai-rantai. Nah itu ya, karena Allah menyiksa mereka dengan cara merantai, dengan cara mengikat para penghuni neraka. Ya, kita saja di dunia ini kalau kita diikat, ya sebagaimana lah misalnya ketangkap para pencuri atau para penjahat, ditangkap ya oleh warga atau ditangkap oleh para polisi, ya mereka diborgol. Atau kalau tidak jumpai borgol, maka akan dicari tali untuk mengikat mereka. Ya, nah itu. Jadi itu adalah merupakan bentuk penghinaan. Itu adalah merupakan bentuk penistaan kepada mereka. Ya, makanya para penghuni neraka, salah satu di antara azab bentuk penghinaan yang Allah berikan kepada mereka adalah mereka diikat, mereka dirantai, yaitu seluruh anggota tubuh mereka. Itu makna dari ankalan. Wassalasil, sedangkan salasil rantai adalah naun akhar, jenis yang lain, min alwanil azab, dari aneka jenis azab, allati yang yuqayyadu bihal mujrimun, yang diikat dengan rantai tersebut al mujrimun, orang-orang yang berdosa, kama yuqayyadul mujrimun fi dunia, sebagaimana orang-orang yang mujrim, sebagaimana orang-orang yang berbuat salah, sebagaimana para kriminal diikat di dunia ini ya. Jadi kita lihat bagaimana seandainya kita jumpai ada pelaku kriminal, pencuri misalnya, perampok, pembegal, ketangkap, maka mereka akan diikat atau dirantai ya, diborgol ya kalau itu polisi karena punya alatnya. Kalau kita tidak miliki, biasanya kita cari tali ya, apakah itu tambang misalnya atau apa yang sejenisnya, lalu diikat tangan mereka, bahkan sampai kepada sekujur tubuh mereka, supaya mereka tidak bisa kabur, supaya mereka tidak bisa lari. Nah, salasil seperti itu. Jadi merupakan salah satu jenis dari jenis siksaan atau azab Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Sebagaimana ya orang-orang yang berbuat dosa di sini pun, orang-orang berbuat salah atau para kriminal di sini pun diikat dengannya. Wandur ila hadhihi surah allati akhbarana bihal kitabul karim. Perhatikanlah ila hadhihi surah, kepada penggambaran ini. Perhatikanlah kepada surah atau bentuk gambaran ini,
allati akhbarana, yang telah dikabarkan kepada kita biha dengannya Alkitabul Kalim, oleh kitab yang mulia. Ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an kepada kita. Perhatikanlah penggambaran Al-Qur'an, ya, penjelasan Al-Qur'an ya tentang ya masalah ini, tentang jenis siksaan ini. Nah, ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Haqqah. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Khuduhu fagullu, summal jahima salluh, summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku." Ya, jadi Allah mengatakan, menjelaskan para penghuni neraka sebagaimana yang dijumpai dalam surat Al-Haqqah. Ya. Jadi kata Allah, "Khuduhu, tangkaplah dia, peganglah dia, fagullu, lalu belenggulah dia." Berikan aglal, berikan guluh, belenggulah dia. Tangkaplah dia, ya, peganglah dia, lalu belenggulah dia. Summal jahima, kemudian ke dalam neraka jahim. Ya, kemudian ke dalam neraka jahim, yaitu api yang menyala-nyala, api neraka yang menyala-nyala. Ya, maka salluhu, masukkanlah dia. Kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim, yaitu neraka yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Setelah ditangkap, setelah dibelenggu, masukkan dia ke dalam neraka jahim, yaitu satu neraka yang penuh dengan kobaran api yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Summa, kemudian fi silsilah, ya, kemudian belitlah dia, ikatlah dia dengan silsilah, yaitu dengan rantai-rantai, zar'uha sab'una dira'an, yang panjangnya, yang panjang daripada rantai itu adalah sab'una dira'an, sepanjang 70 dira', sepanjang 70 hasta. Kemudian fasluku, ya, lalu seretlah dia. Nah, itu. Jadi setelah dibelenggu, dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, lalu kemudian ikat dia, belitlah dia dengan rantai, lalu seretlah dia. Nah, itulah siksaan yang bertubi-tubi yang akan dirasakan oleh para penghuni neraka. Belum lagi yang lain, ini baru sebahagian saja. Ini saja kita mendengarnya, ya, kita membacanya. Kalau kita memiliki keimanan, kalau kita percaya, kita beriman akan firman-firman Allah ini, maka akan menakutkan kita, akan membuat ngeri diri kita. Ya, dan kita pasti akan timbul rasa takut, kita pasti akan timbul rasa cemas kalau kita berada di dalam neraka tersebut. Ya, kalau kita memiliki keimanan, kalau seandainya kita memiliki keyakinan ia akan firman-firman Allah. Nah, makanya di dalam dakwah, ya, sebagai seorang dai sebetulnya setiap para dai, ya, ketika mereka memulai dakwah, hendaklah mereka menanamkan dulu, ya, keimanan, rasa percaya, rasa yakin kepada firman-firman Allah Jalla wa'ala dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Tumbuhkan dulu rasa percayaannya dulu. Jangan disibukkan dengan mengajak orang, ya, untuk misalnya, ya, untuk berjihad misalnya, ya, untuk, ya, katakanlah duduk di pemerintahan misalnya, atau apalagi yang lain, ya, apalagi yang lain-lain, ya. Jadi fokus kita bagaimana menanamkan umat manusia, khususnya kaum muslimin, supaya mereka beriman kepada firman Allah, supaya mereka yakin bahwa apa yang di dalam Al-Quran ini, ya, kalau ini berita lalu, percaya memang itu pernah terjadi. Kalau itu masa depan, harus yakin nanti akan terjadi. Harus tanamkan itu, keimanan kepada firman Allah. Sebagaimana kita beriman kepada Allah, kita juga beriman kepada firman Allah. Begitupun kita beriman kepada Rasul, kita juga beriman kepada sabda-sabda Rasul. Tanamkan itu dulu. Nah, kalau dia sudah tanamkan, percaya betul, dia iman, ya, dengan iman yang sempurna kepada firman Allah dan sabda Rasulullah, maka akan tumbuhlah, ya, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, ya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah tentang apa? Tentang azab neraka. Ya, tapi kalau buat orang-orang yang belum beriman, ya, akan dianggap, ya, angin lalu saja. Ya, hanya akan dianggap berita biasa saja, sebagaimana yang mereka mendengar berita-berita dunia. Ya,
Buat kita barangkali sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang mukmin yang bertauhid, maka akan timbul rasa cemas, ya, timbul rasa takut, timbul rasa khawatir, ya, terhadap azab Allah tersebut. Karena ini adalah luar biasa. Kita melihat ketika ada orang ya sedang diperlakukan buruk oleh orang lain, misalnya ada orang disiksa, kita melihat ada orang sedang diperlakukan, ya, dibully misalnya, ya, coba kita perhatikan, ya, bully antara anak sekolah, dan itu kebetulan ditayangkan, ya, di video, direkam secara sembunyi-sembunyi oleh seseorang, lalu ditayangkan di medsos. Kita akan bisa melihat bahwa, ya, banyak kejadian-kejadian yang mengerikan. Bagaimana anak sekolah, bagaimana kalau orang itu masuk ke dalam satu geng, ya, geng motor kah, geng apa, ya, bagaimana pembuliannya, ya, dipukulin, ditendang, dengan perasaan hilang rasa kasih sayangnya, ya, perasaan kasihan tidak ada, ya, di dalam diri mereka. Apalagi kalau kita lihat bagaimana sekelompok orang menyerang kelompok yang lain atau menyerang warga yang lewat, ya, sambil membawa pedang, mereka mengacung-acungkan dan bahkan membacok. Coba bayangkan, mengerikan kita. Seandainya kita melihat tayangan, kita melihat video yang seperti itu, ya, kita akan timbul rasa takut. Makanya kita tidak berani lewat di tempat tersebut karena kita khawatir menjadi korban dari geng-geng tersebut, dan bahkan kita minta bantuan kepada aparat, ya, agar menertibkan, ya, membuat aman jalan tersebut, ya, karena kita lihat betapa mengerikannya, ya. Orang tawuran, main bacok-bacokan dengan samurai, dengan pedang, dengan apalah, celurit misalnya, atau dengan rantai. Dan ada memang kasus dipukulin, ditonjokin, ditendang, dibacok segala macam, merinding dalam diri kita, timbul rasa khawatir kita. Sayang kita hanya takut kepada perkara-perkara dunia. Nah, Allah sudah menggambarkan siksaan dalam neraka. Luar biasa dahsyatnya. Ini cuma sebahagian. Mereka diikat, mereka dirantai, mereka dibelenggu, dimasukkan ke dalam api neraka, diseret wajah mereka. Ya, Allah sendiri yang menggambarkan. Coba, kenapa tidak timbul rasa ngeri dalam diri kita? Kenapa tidak timbul rasa takut dalam diri kita? Ya, kenapa kita masih bisa tertawa-tawa? Kenapa kita masih bisa, ya, katakanlah bersenang-senang? Ya, kenapa kita masih melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala, ya, dan Rasulullah SAW tetapkan? Coba. Dan kita masih bergelimang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, karena tadi kita masih belum mengimani, belum mempercayai dengan meyakini sepenuh hati. Ya, maka penggambaran dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, buat sebahagian orang, terutama orang-orang yang belum disentuh oleh keimanan, tidak ada faedahnya. Ya, buat kita barangkali kalau kita memiliki iman, penggambaran-penggambaran, ya, di dalam ayat-ayat seperti ini harusnya berpengaruh dalam diri kita. Timbul rasa khawatir. Jangan sampai kita mengalami, yaitu siksaan dari jenis ini dan juga dari jenis-jenis yang lain. Nah, itu ya, di antara siksaan, yaitu ada rantai, ada tali, ada belenggu, ya. Kemudian juga diseret, ya, kemudian juga dibakar, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Al-yadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian, wa a'adallahu li ahlin nari maqami amin hadirin wa hiyal matariq allati tahwi ya anil mujrimina wahum yuhawidun al khuruj minan nari. Jadi, dan Allah juga telah menyediakan, wa'adallah, dan Allah juga telah menyediakan li ahli nar, untuk para penghuni neraka, maqami', yaitu martil-martil, palu-palu, gada-gada, min hadirin, yang terbuat dari apa? Yang terbuat dari besi. Jadi Allah telah menyediakan itu. Wahiyal matorik, yaitu matorik, makomi ini maksudnya adalah matorik, yaitu palu-palu, martil-martil, allati yang, ya, huwa adal mujrimin, yang dipukulkan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Nah, nanti martil-martil ini, palu-palu ini akan dipukulkan, yaitu kepada orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa. Wahum, sedangkan mereka yuhawiluna, berusaha untuk al-huruj, untuk keluar, untuk kabur, minan nar, dari neraka. Nah, jadi ketika mereka berusaha keluar dari neraka, maka mereka akan dipukul, ya,
dihantamkan kepada mereka martil-martil ya ataupun palu-palu. Fa idza bihatatuhu bihim maratan ukhra ila sawail jahim. Maka tiba-tiba biha dengannya tatuhu bihim, mereka akan dicampakkan. Maka ketika mereka berusaha lari, lalu mereka dipukul dengan martil atau palu itu, lalu mereka pun dicampakkan, dimasukkan maratan ukhra pada kali yang lain ila sawail jahim, ke dalam tengah-tengah atau ke tengah-tengah neraka jahim. Nah itu. Nah, jadi ketika mereka berusaha kabur, lalu kemudian dikejar oleh malaikat, lalu kemudian mereka dipukul, lalu mereka dilemparkan ya ke tengah neraka jahim, aliyadzubillah. Nah ini sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahum maqami'u min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha waduku azabal hariq. Dan mereka akan memperoleh maqami', yaitu martil-martil atau gada-gada, ya, palu-palu. Atau dalam riwayat, dalam penjelasan yang lain, maqami' ini juga ada cambuk-cambuk, ya, cemeti-cemeti min hadidin, yang terbuat dari besi. Jadi mereka dipukul dengan gada atau mereka dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari besi. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar, kullama, setiap kali aradu, mereka ingin ayakhruju, keluar, minha, darinya, yaitu dari neraka, maka min gomin, dari sebab perihnya, dari sebab dukanya, dari sebab kesengsaraannya, ya, dari sebab nyerinya di dalam neraka, ya. Jadi setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, ya, karena kesengsaraan di dalam neraka, kepedihan di dalam neraka, kedukaan di dalam neraka, maka u'idu fiha, mereka akan dikembalikan lagi fiha, ke dalam neraka. Itu jadi mereka tidak bisa kabur, mereka tidak bisa lari menghindar dari neraka, karena setiap kali mereka ingin keluar, maka mereka akan dicambuk, mereka akan dipalu, lalu dikembalikan lagi ke dalam neraka. Nah, kenapa mereka ingin keluar? Karena mereka di dalam neraka itu penuh dengan kesengsaraan, mereka penuh dengan kepedihan, rasa nyeri, ya, penuh dengan kedukaan, tidak ada menyenangkan dalam neraka itu, ya, sebagaimana kita sudah jelaskan juga sebahagiannya. Kemudian waduku azabal harik, lalu dikatakan kepada mereka, zuku, rasakanlah azabal harik, azab yang membakar, ya, dikatakan kepada mereka, zuku, rasakan oleh kalian, yaitu azabal harik, azab yang membakar, aliyadzubillah. Nah itulah balasan untuk mereka. Di samping mereka itu diikat dengan belenggu, dengan tali, dengan rantai, mereka juga dipukul dengan martil-martil, dengan palu-palu yang terbuat dari besi, atau mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Itulah sebahagian daripada siksa atau azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang munafik yang nampak jelas kemunafikannya, atau orang-orang yang bergelimang dalam perbuatan maksiat dan dosa. Dan mereka adalah orang-orang yang berhak menempati neraka, makanya mereka dikatakan sebagai penduduk neraka. Dan di neraka itulah mereka ini akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan, mendapatkan hukuman sesuai dengan kekafiran dan amal perbuatan mereka. Kita berlindung kepada Allah, ya, agar Allah menjauhkan kita dari siksa neraka. Dan kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan, ya, untuk menjadi orang yang beriman, untuk mengerjakan amal soleh. Dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang dijelaskan, ya, sebahagian yang dijelaskan di sini dapat memberikan faedah kepada kita, menumbuhkan rasa takut, rasa cemas, ya, kepada kita akan azab neraka. Ya, sehingga kita berusaha, ya, dengan maksimal, ya, untuk mengamalkan amalan-amalan yang dapat, ya, menjauhkan kita dari neraka, atau kita maksimal untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita mohon kepada Allah. Begitupun kita, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan keimanan, ya, akidah dan tauhid kita.
Karena dengan inilah insya Allah kita akan selamat kelak di hari kiamat, dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam rahmat dan surganya Allah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini berikan faedah kepada kita, khususnya keluargaku. Ayo semangat ya di dalam menjalankan amalan-amalan ya yang dapat mendatangkan ridho dan surganya Allah, dan juga bersemangat dalam meninggalkan maksiat-maksiat, kekafiran ataupun kemusyrikan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ayo semangat dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan juga mudah-mudahan untuk saudara-saudaraku, untuk sahabat-sahabatku, dan juga jamaah pengajian, mudah-mudahan sekali lagi dapat memberikan faedah. Insya Allah kita akan lanjut nanti dalam pembahasan yang lainnya. Insya Allah dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم